tahun ya. Rasanya kok nggak pernah ketemu bulan-bulan lagi ini kenapa? Rupanya baru sebulan. Tapi serasa kayak lama banget. Baik. Maka suatu pertemuan yang sangat antusias kita coba untuk untuk kita jalankan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan keberkahan di sela-sela pertemuan kita pada sore hari ini. Jemaah sekalian berbahagia, bertepatan juga bahwa kita sudah menginjak di tahun ataupun di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang dimana menjadi suatu momen persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga bulan Rajab ini juga merupakan bulan yang sebagian orang mengatakan, sebagian mengkhususkannya dengan berbagai macam ibadah-ibadah tertentu. Sejatinya Rajab adalah di antara bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram artinya bulan-bulan yang memang disucikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bulan-bulan yang dimana dalamnya terdapat sesuatu yang berbeda dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada 12. Ya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dia merupakan bulan-bulan haram. Ya, apa itu bulan haram? Maka kita jelaskan. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Penafsiran dari bulan-bulan haram itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, ya, di mana mereka mengatakan bahwa bulan itu adalah 3 bulan yang berturutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram, yang sebagaimana yang tentang sabdanya dari Rasulullah SAW, riwayat Abu Bakrah, ya, riwayat Abu Bakrah di mana Rasulullah mengatakan sambil menjelaskan terkait dengan apa sih 4 bulan yang dimaksud, yaitu 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu 1 bulan yang keberadaannya agak jauh, yaitu bulan Rajab, yang dimana kita sekarang berada dalamnya. Hadis-hadis maupun ayat-ayat jelas yang terkait dengan masalah Rajab itu hanya menegaskan bahwasanya Rajab adalah bulan haram, yang dimana secara khusus disebutkan yang namanya bulan haram adalah bulan yang setiap ketaatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala yang berlipat. Namun sebaliknya setiap kejelekan ataupun kemaksiatan yang dilakukan maka dosanya juga akan dilipat gandakan, sebagaimana halnya kebaikan. Selesai. Ya. Pembahasan bulan-bulan haram, Rajab, bulan haram, sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, tidak terlepas juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, hanya sebatas bahwasanya bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan dosa bagi para pelaku maksiat dan melipat gandakan pahala bagi para pelaku ketaatan. Ya. Kenapa dikatakan bulan haram? Ada 2 versi, ada 2 alasan. Pertama adalah karena di bulan-bulan ini diharamkannya merupakan bulan yang suci. 4 bulan ini adalah bulan yang suci. Sehingga akhirnya orang-orang jahiliyah dan zaman dahulu, orang Arab zaman dahulu, sekalipun mereka itu dikenal dengan jadi kejahilan mereka orang yang tidak kenal kasih sayang atau mungkin sering yang namanya berantem atau berperang. Namun tatkala mereka sampai pada bulan Rajab, mereka tahan diri mereka. Mereka tak berani untuk melakukan peperangan karena mereka menghormati adanya bulan haram tersebut. Termasuk bulan Rajab. Bahkan salah satu suku yang dikenal ketika itu, ya, suku Mudar namanya. Ini adalah suku yang paling menghormati bulan Rajab. Artinya paling bisa nahan. Ketika ada perselisihan di antara kabilah ataupun suku Arab, yang paling bisa nahan itu kabilah Mudar namanya. Sehingga akhirnya Rajab ini karena Nabi disebut dengan Rajab Mudar. Bulan Rajabnya orang-orang Mudar. Karena orang Mudar ini, suku Mudar adalah orang yang paling menghormati. Sehingga akhirnya bulan Rajab itu nisbahnya kepada suku Mudar. Ya, jadi mereka benar-benar menghormati bulan Rajab. Sehingga akhirnya Rajab kenapa disebut dengan bulan haram? Dikarenakan dia bulan yang suci dan bulan yang suci, yang agung, sehingga orang-orang jahiliyah yang zaman dahulu tidak berani untuk melakukan peperangan. Kemudian kedua, dikatakan bulan haram adalah dikarenakan di bulan itu segala macam bentuk keharaman yang diharamkan atau dikerjakan itu keharamannya lebih dipertegas, atau lebih bilang keharaman untuk melakukan hal-hal yang haram lebih diharamkan.
Mungkin sebut di luar bulan Rajab ini, contoh misalkan kita katakan menghibah, hibah haram, bagaimana juga hibah haram di sepanjang tahun haram. Tapi ketika di bulan Rajab keharamannya lebih lagi, ya. Atau misalkan riba di bulan, misalkan di bulan kita katakan di bulan Jumadil Awal, bulan itu haram. Namun ketika riba itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah misalkan, maka keharaman riba lebih meningkat, berlipat-lipat ganda. Maka itu maksudnya, ya. Adapun kalau seandainya mengkhususkan bulan Rajab, ya, mengkhususkan bulan Rajab dengan berbagai macam amal ibadah tertentu, kata-kata tertentu, bukan secara global, ya. Misalkan adalah melaksanakan ibadah salat dengan cara-cara tertentu. Misalkan ibadah salat seperti apa? Atau misalkan adanya keyakinan bahwasanya di bulan Rajab itu ada pelaksanaan ibadah khusus yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Maka ini penjelasan seperti ini sepakat para ulama. Hadis-hadis yang datang tentang tersebut, hadis-hadis yang menjelaskan perkara-perkara ibadah tertentu, misalnya ibadah puasa Rajab atau sholat sunnah Rajab, maka hadis-hadis yang datang tentangnya cuma dua kemungkinan. Kalau tidak dia itu hadis yang palsu, ya, atau dia hadis yang lemah, cuma dua. Dan tidak ada satupun hadis yang sahih yang datang terkait dengan penjelasan ibadah khusus di bulan Rajab itu sahih, tidak ada. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku beliau membawakan setidaknya ada 8 hadis palsu dan 12 hadis dhaif terkait dengan ibadah-ibadah khusus bulan Rajab. Ya, artinya begini, Pak. Kita tidak melarang seorang beribadah di bulan Rajab, silakan dia beribadah. Sambil meyakini bahwasanya segala apapun ibadah dia kerjakan, misalkan dia puasa, misalkan dia sholat, dia misalnya melail, sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Dan segala macam bentuk keharaman yang dia kerjakan di bulan Rajab, entah itu misalkan dia mencuri atau dia gosipin orang, julitin orang, apalagi Pak, ngomongin orang dengan sos, apalagi nyindir orang, ya macam-macam lah. Sekarang penyakit hati zaman sekarang ya, ngejulitin orang, gitu ya, gosipin dan sebagainya, kan begitu. Kalau membunuh sering juga sih, ada juga sekarang tuh jangan membunuh berantai ya. Jadi sekali bisa ada manusia hati begitu ya, membunuh orang bertentang, ya, gimana bertentang begitu ya. Baik. Nah, maka segala bentuk maksiat yang kita kerjakan, entah itu kita tadi mencuri atau mantang-mantang hal-hal yang tidak boleh dipandang, maka dosanya akan berkali-kali lipat. Berapa jumlahnya? Oh, lebih besar. Kita tidak bisa menentukan. Oh, kalau misalnya di bulan Syawal melihatin istri orang 5 ukuran dosanya, ya. Kalau di bulan Rajab 10, enggak ada. Ada ketentuan seperti itu. Ya. Yang ada hanyalah apapun kemaksiatan yang kita kerjakan, dosanya lebih besar. Maka oleh karena itu di sini kita mengajak kepada jemaah sekalian untuk benar-benar maksimal dalam ibadah dan meminimalisir, mengerem sedemikian rupa kemaksiatan yang sering kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Ya, karena Rajab ini bulan yang haram, bulan yang suci dan mulia, sehingga kita kemudian menjaga kesuciannya, menghormati keagungannya, jangan sampai menjadikan dia sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Ya, dan juga jangan terlalu berlebihan dalam mengagungkannya, sampai kemudian mengadakan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada dasar dan sumbernya. Kalau seperti mengatakan Rajab mulia, ya, dan kemudian mendatangkan suatu ibadah-ibadah yang tertentu tata caranya, makanya seperti ini butuh dalil. Dan banyak sekali kaum muslimin yang terjatuh dalam masalah seperti ini. Ada keyakinan-keyakinan tertentu bahwa kalau di bulan Rajab puasa segini maka pahalanya demikian. Seakan berikutnya Allah, ya. Kalau puasa di sini maka dapat apa. Ya. Dan salah satu yang sering terjadi di kalangan kita kaum muslimin adalah pelaksanaan sholat yang tidak ada di sholat yang di bulan yang lainnya, disebut sebagai sholat rawatib namanya. Itu sholat yang riwayat datang dari Anas bin Malik katanya, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata hadis ini dipalsukan, ya. Hadis ini dipalsukan oleh salah seorang tabi'in ketika itu. Tapi beliau nggak tahu juga, ya. Jadi hadisnya dia dapat hadis yang salah, yang dhaif, ataupun hadis yang palsu. Ya. Hadis ini menyebar kemudian kalau kaum muslimin.
sholat khusus di bulan Rajab. Disebut dengan sholat Rawatib. Itu sholat yang dikerjakan, yang dimana dia mengatakan di situ, barang siapa yang sholat di malam pertama ataupun di malam pertama di bulan Rajab. Sekarang kita di babak pertama nih, banyak kerja itu biasanya. Meyakini bahwasanya kalau misalkan dia mengerjakan sholat yang mulai di malam Jumat pertama di bulan Rajab, ya Kamis malam nih, bulan pertama yang melaksanakan qiyamul lail di bulan ini katanya sebanyak 12 rakaat. Dan itu dijelaskan kefiahnya, tata caranya. Di antara caranya adalah dia 12 rakaat. Rakaat pertamanya baca Al-Fatihah, rakaat keduanya baca Al-Qadar 3 kali, rakaat keduanya kemudian baca Al-Ikhlas 12 kali. Oh, itu kan. Ya. Kemudian nanti ayat sujudnya dibaca selawat lagi sebanyak 20 kali sekian. Yang ternyata secara sekilas kita lihat kok ibaratnya agak ribet. Ya, ribet sekali ibaratnya. Maka dia seperti kayak didikte, ya. Ada ininya, baca ini, baca itu sebagainya. Nah, maka ini adalah salah satu di antara ibadah yang banyak kaum muslimin terjatuh ke dalamnya. Dan perlu saya sampaikan. Kenapa? Kalau seandainya tidak dibiarkan, maka tentunya banyak kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah namun hanya mendapatkan kesia-siaan. Bahkan tidak hanya itu, khawatirnya adalah kepada kemaksiatan. Kenapa? Mendatangkan ibadah yang seharusnya haram. Ingat, dasar ibadah itu haram. Sampai datangnya dalil yang menjelaskan akan adanya ibadah itu. Kita di sholat haram. Kita bisa sholat maghrib haram, tidak sholat maghrib. Tapi ada dalil mengatakan sholat maghrib, maka sholatnya menjadi disyariatkan. Kita misalkan sholat witir, haram sholat witir. Kenapa? Ibadah awalnya adalah haram. Sampai datang dalil yang menjelaskan tentang pensyariatannya. Lalu kemudian datang dalil tentang syariat sholat witir, maka sholatnya menjadi halal dan malah dianjurkan. Ya, disunahkan sholat witir. Itu dasar. Maka sholat itu ibadah tertentu, kita katakan ibadah tertentu yang dilaksanakan di bulan Rajab. Adalah kita kemudian coba lihat lagi sumbernya. Apakah sumber ini benar-benar adalah dari Nabi SAW atau justru dia merupakan datang dari orang-orang yang memalsukannya? Ya, memalsukan hadis ini tujuannya adalah agar kaum muslimin semangat. Dan banyak di antara motif-motif dan kalau antum belajar tentang hadis palsu, di antara motif orang memalsukan hadis itu adalah agar kaum muslimin yang lainnya semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semangat ini kemudian tidak berasal kepada tuntunan. Makanya dia bablas itu ada ini ada itu. Dan kaum muslimin katanya enggak sibuk dengan hal duniawi. Padahal ibadah itu harus dengan dalil. Ya, maka kesimpulannya adalah bulan Rajab adalah bulan yang masya Allah punya keistimewaan. Sebagaimana halnya bulan-bulan yang lainnya yang berupa bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram, dan kita disunnahkan untuk memperbanyak amal ibadah dan disunnahkan juga dipastikan untuk menjauhi sedemikian rupa segala bentuk keharaman. Ya, itu kesimpulannya. Adapun pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu yang kalau kita masih ragu tentangnya, kita belum ketemu dalil yang benar-benar menjelaskan secara sahih ini benar, maka bisa mungkin jauhkan. Ya, tapi ada orang yang kemudian ada juga bulan puasa katanya kalau di bulan Rajab itu kalau misalkan berpuasa di hari Jumatnya ada keutamaan khusus. Jika akhirnya banyak orang lebih melaksanakan puasa di hari Jumat dan meninggalkan puasa Senin Kamis. Padahal justru puasa di hari Jumat itu makruh kalau ada terkaitannya. Misalnya kalau Jumatnya nggak pakai dengan puasa Arafah, ada puasa Asyura, maka jadi makruh. Kenapa? Jumat itu sebagai hari raya kita, hari raya kaum muslimin setiap pekan. Seharusnya dalam hari raya itu tidak diadakan puasa di dalam. Sebagaimana kita Idul Adha, Idul Fitri, puasa nggak puasa, maka haram. Nah, selain itu kalau kita berpuasa di hari Jumat yang merupakan hari raya kita setiap pekan, makruh. Ya, apalagi kalau misalnya kita sholat di puasa di situ dan meninggalkan puasa Senin dan Kamis. Ya, ini diantara kesalahan-kesalahan itu juga keliruan kaum muslimin yang mungkin masih awam, yang mungkin mereka belum lihat dalilnya sehingga akhirnya jatuh ke dalam perkara-perkara yang sejatinya secara mata biasa-biasa saja, namun kalau kita lihat secara dalam lagi itu akan berdampak buruk